sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan indraku, bukan melemahkannya. Apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku bisa mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku bisa mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah. Dengarlah baik-baik. Kau akan melihat betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup dalam benakku. Tapi begitu ia masuk, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niat dan dendam dalam diriku. Justru aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku. Ia tak pernah menyakiti hatiku. Emasnya pun tak ku inginkan. Kupikir yang menjadi persoalannya adalah matanya. Iya, benar, matanya. Salah satu dari bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan. Dan setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Sehingga aku terbebas selama-lamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal persoalannya. Kau menyebutku gila. Semua orang gila tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya akalku menyelesaikan semua pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, yang kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu 7 hari sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, menjelang tengah malam, aku menghampiri kamarnya, memutar gagap pintu kamarnya, sedikit demi sedikit, sangat hati-hati. Dan semua itu aku lakukan dalam 7 hari berturut-turut. Namun sayangnya, selalu kujumpai mata itu dalam keadaan tertutup. Mustahil bagiku untuk melanjutkan pekerjaanku. Karena yang membuat amarahku bangkit adalah mata tua itu. Dan pada keesokan harinya, aku menghampiri kamarnya, menyapa namanya dengan penuh semangat. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah
Tidurmu semalam enak. Dengan begitu, butuh kejelasan tertentu bagi si tua itu untuk mengira bahwa setiap malam aku mengamatinya ketika ia tertidur tepat tengah malam. Pada malam ke-8, aku memutar ke pintu kamarnya. Sedikit demi sedikit, sangat hati-hati. Lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Bahkan, jarum menejam dinding lebih cepat dari gerakan tanganku. Baru pada malam itu, aku merasakan betapa besarnya kekuatanku, betapa cerdiknya akalku. Hampir tak bisa aku menahan luapan rasa menangku. Membayangkan diriku sendiri sedang mengetuk pintu kamarnya. Sedikit demi sedikit. Bahkan, si tua itu tak pernah berhayal apa yang aku pikirkan dan apa yang akan aku lakukan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Dan mungkin si tua itu mendengar suaraku. Sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Mungkin kalian berpikir bahwa aku akan mundur. Tapi tidak. Tidak. Kamarnya gelap pekat. Jendelanya tertutup rapat. Dengan begitu, aku tahu bahwa si tua itu tak melihat bahwa pintu kamarnya telah terkuak. Aku terus saja mendorong daun pintu itu. Sedikit demi sedikit. Lalu kumasukkan kepalaku ke dalam kamarnya. Dan sedang membuka katup lentera. Dan ketika tiba-tiba jempolku terselip dan mengetuk lempengan penutup itu, si tua itu bangkit dari ranjangnya. "Siapa itu?" teriaknya. Aku mematung di tempatku, tanpa sepatah kata pun. Dan selama itu pula, aku tak mendengar si tua itu merebahkan tubuhnya. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan. Seperti aku, malam demi malam, mendengarkan detak jam kematian di dinding. Aku mendengar erangan kecil. Erangan itu muncul karena teror kematian. Bukan erangan sakit atau duka cita. Bukan sama sekali. Itu suara orang lemah tercekik yang muncul dari dasar jiwa orang diteror kengerian. Aku kenal betul suara itu. Sebab beberapa malam, tepat tengah malam, ketika dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan ngaungan yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Aku tahu yang dirasakan oleh orang tua itu. Dan aku turut berduka atas kemalangannya. Walau dalam hatiku, aku tertawa. Matanya tak lagi terpejam semenjak suara yang mengejutkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak ada apapun. Hanya angin di cerobong asap. Hanya tikus yang merayap. Atau hanya jangkrik yang mengerik. Ya, benar. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri
dengan dugaan-dugaan seperti itu. Tapi sia-sia. Sia-sia. Sebab maut telah mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Dan dengan bayangan-bayangan hitam. Dan efek muram bayangan-bayangan tersebut yang menyebabkan ia merasakan, bukan melihat atau mendengar, tapi merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama aku menunggu, dan dengan sangat sabar, akhirnya aku buka katup lentera. Sedikit sekali, sangat hati-hati. Bahkan, kalian tidak pernah bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka katup lentera itu. Sehingga keluar seutas cahaya, setipis sulur benang laba-laba yang memancar dari celah lentera itu. Cahaya itu jatuh tepat di mata keparat itu. Jelas sekali kulihat mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun sama sekali aku tak melihat wajah si tua itu. Sebab seolah-olah aku dibimbing oleh nalirku sendiri. Cahaya lentera kujaga agar cahayanya tetap jatuh di mata keparat itu. Jadi, bukanlah yang kau anggap gila itu sesungguhnya adalah indraku yang begitu tajam. Sekarang, aku mendengar suara lemah. Samar-samar, berdetak dalam tempo cepat. Seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Suara itu semakin lama semakin meningkat. Semakin cepat, semakin keras. Ketakutan si tua itu pasti luar biasa. Namun, pada jam kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencengkam, di rumah tua itu, dentam aneh menyiksaku. Layaknya sebuah teror yang tak tertanggungkan. Aku masih menahan diri dalam beberapa menit, dan tetap tak bereaksi. Namun dentam itu makin memekakkan. Kupikir jantungnya akan segera meledak. Sekarang aku merasakan kecemasan baru. Para tetangga pasti akan mendengar bunyi itu. Dan sekarang tiba sudah bagi si tua itu. Dengan teriakan yang keras, aku membuka semua katup lentera dan melompat ke dalam kamarnya. Sekali ia memekik. Hanya sekali. Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai. Dan membekapnya dengan kasur yang sangat tebal. Kemudian, senyumku mengembang. Pekerjaanku beres. Bermenit-menit, jantung itu masih berdetak samar-samar. Namun tak lagi membuatku jengkel. Sebab ia tak akan mampu menembus dinding lagi. Bunyi itu berhenti. Si tua sudah mati. Ku angkat kasur dan memeriksanya. Ya, benar. Bunyi itu berhenti. Si tua sudah mati. Matanya tak lagi membuatku jengkel.
masih menganggap aku gila? Anggapan itu tak berlaku bila aku lukiskan bagaimana aku menyembunyikan mayat itu. Malam berlarut, pekerjaanku kebut, tanpa suara. Pertama, kupotong kepalanya. Lalu, kupotong kedua lengannya. Setelah itu, kupotong kedua kakinya. Kemudian, kubongkar 3 bilah papan lantai kamarnya. Lalu, kumasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah kamarnya. Setelah itu, kurapikan kembali papan lantai kamarnya. Pekerjaan beres. Begitu rapi, begitu sepele. Tak ada yang perlu dicuci. Tidak ada noda apapun. Tidak ada bercak darah sedikit pun. Bak mandi telah menampungnya. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku beres. Hari masih gelap, seperti tengah malam. Bersamaan dengan dentang lonceng jam, terdengar ketukan pintu di depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang harus aku takutkan? Lalu ku buka pintu. Selamat datang. Iya, saya sendiri. Maaf, Anda ini siapa ya? Oh, petugas kepolisian. Mari silakan masuk. Maaf, ngomong-ngomong, bapak-bapak ini ada keperluan apa ya? Kok pagi buta begini datang kemari? Apa? Bekik? Oh, suara itu. Itu suara saya tadi malam, sedang bermimpi buruk. Iya. Kebetulan, akhir-akhir ini, saya sering bermimpi buruk. Iya. Oh, beliau. Kebetulan, beliau sedang keluar kota untuk beberapa minggu. Iya. Kujelaskan kepada mereka bahwa siswa itu tidak ada di dalam rumah. Kupersilahkan mereka memeriksa seisi rumah dengan teliti. Lalu kuajak mereka ke dalam kamarnya. Kuperlihatkan barang-barang berharga miliknya. Tidak ada yang tercolek sedikit pun. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku angkat kursi ke dalam kamar dan menyuruh mereka untuk melepas penat. Sementara aku sendiri dengan gelagak keberanian meletakkan kursiku tepat di atas aku menaruh mayat itu. Para petugas merasa puas dengan perlakuanku yang meyakinkan mereka. Aku pun merasa tenang. Mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Dan sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan keseharian yang remeh. Tapi sebentar, aku merasa parasku memucat. Dan berharap mereka
mereka akan segera pergi. Kepalaku pening. Aku merasakan dering di telingaku. Namun mereka terus saja bercakap-cakap. Dering itu terus menerus dan makin jelas. Aku bicara lebih kencang untuk mengusir dering itu. Tapi dering itu makin jelas dan makin pasti. Dan akhirnya aku sadar bahwa dering itu bukan di dalam telingaku. Parasku, aku yakin memucat. Namun bicaraku lebih fasih, lebih lantang. Tapi suara itu bangkit. Apa yang bisa aku lakukan? Aku mendengar suara lemah. Samar-samar berdetak dalam tempo cepat. Seperti detak jam yang terungkus kain. Nafasku tersengal. Para petugas tak mendengarnya. Bicaraku lebih cepat, lebih fasih, dan lebih meyakinkan. Namun bunyi itu makin kuat. Aku bangkit dan mendebatkan segala topik pembicaraan yang sepele. Dengan nada tinggi dan gerakan tubuh yang kasar. Namun suara itu makin kuat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah yang panjang dan menghentak. Seolah-olah aku terganggu dengan pemeriksaan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Aku meradang, aku meracau, aku mengutuk. Suara itu makin kencang, semakin kencang. Lalu, ku angkat kursi yang kududuki, ku hempaskan ke lantai. Namun, kericuan yang ditimbulkan tertelan oleh suara keparat yang terus menguat itu. Suara itu makin kencang, semakin kencang. Namun para petugas terus melanjutkan percakapannya, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya Tuhan, tidak, tidak. Mereka mendengar, mereka curiga, mereka tahu. Pasti sekarang mereka sedang menemaukan ketakutanku. Kupikir begitu. Cara lain jauh lebih baik dari penyiksaan seperti ini. Cara lain apapun jauh lebih baik daripada pelecehan seperti ini. Aku tak kuat lagi melihat senyum pura-pura mereka. Suara itu makin pasti, semakin keras, semakin keras. Jahanam! Aku memekik. Tak usah berpura-pura lagi. Aku yang melakukan semuanya. Di sini. Disinilah. Buka papan lantai kamar ini. Disinilah detak jantung keparat itu.